Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sabari dimanapun Anda yang berada, masih setia nonton channel Jalan Hari. Tentunya banyak hal yang kita kulas, kita akan berikan masukan terkait dengan bagaimana dunia usaha dan bagaimana membesarkan Aceh. Nah, kali ini kita datang satu sosok yang sangat luar biasa bagi saya, pengalaman dalam bagaimana dia menggulitin, bagaimana dia menggelutin dunia usaha, akan menjadi inspirasi banyak orang. Siapa dia? Bung Irfan, tapi yang lebih dikenal, James NKRI. Kita sapa langsung. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan bisa hadir di studio Jalan Hari. Siap. Nah, saya coba membuka bincang-bincang santai kita untuk melihat Aceh tentunya kan punya mimpi. Ya, benar. Nah, sehingga kita melihat Aceh bukan sebatas hari ini. Iya, benar. Tapi kita punya apa yang ingin diraih Aceh untuk masa depan. Dalam bayangan Bung James, apa Aceh di masa depan itu? Baik, Bung Arios, di kesempatan yang baik ini, saya dapat hadir menjelaskan cuma secara sedikit saja. Artinya, Sedikit banyak pun nggak apa-apa. paham ya kita tahu gitu. Kalau saya lihat Aceh saya ini kita butuh tokoh panutan. Kita kehilangan tokoh panutan. Krisis tokoh panutan, terutama untuk anak-anak muda yang era kelahiran 90-an ke atas, yang mana mereka usia sekarang sekitar 30-an. Apa pasal menyebabkan ternyata krisis? Apa tidak ada proses kaderisasi? Tidak ada dalam tanda kutip ya orang yang mau meluangkan waktu untuk mengkader orang atau gimana? Salah satu contoh itu dia. Pertama dari kebijakan pemimpin kita yang secara kalau istilah bahasanya pemimpin kita itu lebih menampakkan hal-hal yang tidak positif kepada generasi-generasi kita. Memberikan contoh itu. Itu sebenarnya tidak jadi contoh. Karena mereka setelah menempuh pendidikan yang perjalanan yang panjang, kemudian tidak ada tempat untuk menyalurkan ilmu yang sudah mereka miliki. Lari ke tempat lain. Lari ke tempat lain, begitu. Nah, mimpinya seperti apa Aceh harus dilakukan untuk bisa lebih maju ke depan? Kalau mimpi kita nih, terutama ya menstabilkan politik di Aceh, tentu akan berimbas kepada ekonomi. Sepakat nih, karena kalau politik di Aceh carut marut, sudah tidak stabil, berdampak proses pembangunan ekonomi, itu dirasakan dan itu betul, saya setuju itu. Contoh ketika APBA terlambat kemarin, bagaimana kondisi perekonomian Aceh kan inflasi naik, uang nggak terdistribusi. Nah, apa yang menurut Bung ketika melihat Aceh dalam konteks hari ini ya sudah berjalan kurun waktu ya kurang lebih pasca damai adalah 20 tahun ya, hampir 20 tahun ya, atau ya 20 tahun lah. Nah, apakah memang sudah sesuai dengan harapan Bung James melihat Aceh hari ini? Belum. Dari pasca konflik dan tsunami kita sudah jalan 20 tahun. Hari ini. Saya punya pertanyaan. Mana yang sudah dilakukan yang bisa diteruskan kepada generasi kita? Salah satu misalnya industri. Industri dan belum penampungan lah maksudnya. Karena kalau dihitung dari dana OSUS, APBA, ya kita kalau ingin mau bangun SDM kita sudah lebih daripada daerah lain, Bu. Kia Ladang juga nggak hidup. PPKS juga menghasilkan mampu. Dari situ aja kan sudah kelihatan bahwa permainan Bekna mano agama lain, bos. Ya. Ini dalam tanda kutip saya tidak menyebutkan siapa, tapi jelas di sini kelihatan bahwa kita menunjukkan yang tidak positif kepada generasi kita. Udah pegadro di cara, Anda pelajaran yang udah pegadro deh hebat namanya. Urangnya buktinya udah 5.990 sekian jiwa. Dari sekian juta tersebut 2.000 ribuan masyarakat Aceh masih mencari kerja di luar Aceh. Artinya kita tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Itu dia. Sebenarnya pemerintah malu dong. Nah, itu kan bagian dari kompleksitas masalah. Selain lapangan pekerjaan atau pengangguran kan, terus ditambah lagi kita juga dihadapi masalah kemiskinan, stunting. Nah, dengan kondisi OSUS yang besar tadi disinggung, apa yang membuat kok nggak bisa terselesaikan ini?
kalau saya lihat memang susah kita buka terlalu ini karena jangan mungkin sedikit yang mau dibuka. Kalau saya lihat memang orang kita itu lebih kepada mementingkan pribadi masing-masing, membesarkan ayam di kandang masing-masing, bukan menciptakan bagaimana prospek ke depan untuk ya pasca tadi yang kita ngomong tadi. Maksud Bung Jen, mereka lebih mencintai, mementingkan perkauman dan kelompok mereka ketimbang untuk masyarakat Aceh. Itu dia. Benar. Buktinya 20 tahun sudah. Seharusnya kita malu. Bung. Kita harusnya sudah malu dengan daerah lain. Dulu Aceh ini menjadi daerah modal. Kemudian daerah contoh. Ya sekarang kalau kita lihat, justru kita harus bercontoh kepada daerah lain. Ya, cari dulu juga. Betul Ibu Han. Betul. Pakal belum tubit dari arena panggung di Aceh, dari berbagai dunia. Karena saya lun kalau hana celah hana nyoli. Ino. Hana celah. Menyokrah bahu, kerah urataku, tamu pakai dalam dunia sikasikut nyana adanya. Mana katanya udah hana. Yang pakai menan? Ya, udah jadi rahasia umum kan. Rumitnya birokrasi, rumitnya hal-hal lain. Jadi jangankan urang luar draw ke draw tanya ya Bu. Jadi lu bega tak dia untuk. Bu, nanya ada begah bahwa orang Aceh yang yang jawatannya gimana? Menyonya hana mandum. Oh, hana mandum. Tetapi di kalangan tertentu memang adanya subur. Hanjena mano agama lain dalam konteks itu kan. Menyogok jauh ke sipak batu men kan. Tiga kemenan. Tapi kan ana adanya. Cuma dalam lebih penting menyeluruh rasa Aceh harus diperbaiki memang diawali dari SDM politiknya. Berarti mau saya tanyakan apa solusinya? Berarti harus perbaikin SDM politiknya. Ya solusi ji menyenetanya yang balun. Jawab saja sebentar. Menyenetanya yang balun memang harus pemimpin Aceh harus lahir dari birokrat, dari birokrasi, dari akademisi. Karena dari awal takalan pemimpin-pemimpin yang lahir dari akademisi, dari dunia birokrasi yang handal, sudah pasti mampu menghandle step by step. Oke, urunyo yang kalangan politikus, ya, hanya terpikir akademisi punya tanggung jawab moral untuk dibancarat lamong mbak pilkada. Yang gimana menurut Ronya? Hanya guyonan. Jadi urunnya politik di Aceh akan dipegat sebagai permainan. Menyentuh yang balun, jawabannya secara pribadi hanya dijadikan sebagai barang mainan. So yang mainin? Ya pokoknya menang lah. Siapa tadi? Pokoknya luar biasa siapa. Jadi hana panutan dalam tokoh politik dan Oronyo tanda kalen yang bisa diikuti oleh orang-orang banyak. Tidak ada. Oke, sabut perihal stabilitas politik. Yang sabut. Nalom yang memang perlu dipegat untuk solusi. Mungkin lu rasa sipon nilai untuk solusi pertamanya menyangkut dengan bab kemajuan Buno ya secara otomatis ketika memang dari kalangan pemimpin ketika tanya lahir pemimpin dari kalangan akademis sudah pasti dunia luar pun kepercayaannya tinggi. Saya sepakat dengan ini Sabari, saya sepakat dengan pemikiran Bung James. Kenapa? Karena memang kita kan ketahui pengalaman yang lalu Aceh kan memang dipimpin ya sebagai gubernur dari kalangan akademisi, mulai dari Ibrahim Hasan, alias Semi, Samsudin Mahmud. Artinya mereka-mereka yang terbukti berhasil dengan berbagai macam dinamikanya dan lain. Nah, itulah maka saya bingung ya. Yang lu pikir pakai hana ruhnya akademisi untuk kamu mbak pilkada urunyo. Ya urunyo kan kaji rahasia umum. Karena begitu nama no agam yangnya mana agam lain kan BUD. Karena urung kitanya kan galak ho yang merurun.
Kenapa kan? Karena faktor ekonomi tadi masyarakat kita. Nah, kalau begitu kondisinya, menjelang pilkada kita masuk di 2024, dihadapin lagi dengan keberadaan akademisi yang masih ada satu orang kita, yang kalau kita lihat yang punya ambisi, masih ada ambisi yang punya hasrat atau punya keinginan tuh Profesor Abdul Sani. Ada lagi siapa lagi yang punya, ada Prof Ajung Parniati kan, dari Rektor Ubudiyah ya, dan juga ada beberapa nama lainnya yang mencuat kan. Nah, tapi ketika dihadapi dengan sosok alternatif lainnya, semua beramai-ramai ingin dipinang oleh Mualim. Ini seperti apa nih? Semua putra-putri Aceh itu berpotensi. Iya, saya sepakat. Tapi berpotensi. Cuma dalam konteks pilkada ke depan, ya jika memang yang disebut tadi ke depan jadi lebih baik, ya harus didampingi oleh kalangan dari akademi. Ya, kalau menurut pendapat dari saya, karena banyak Aceh ini yang harus dilihat dari banyak sisi, Bung Aryos. Bukan hanya sekedar dari sisi politiknya, dari sisi pasca MOU-nya, bukan cuma dari sisi lainnya lagi, tapi jelas ini mencakup satu. Nah, saya ingin tanya, Sabari, dari sisi pengusaha melihat Aceh itu, apakah memang bisa hidup pengusaha di Aceh? Saya jawab, kalau itu spontan saya jawab tidak. Tidak, karena kita lihat kan banyak pengusaha yang dari luar Aceh memang. Apa ekosistemnya? Apa ekosistemnya atau pemerintah yang punya inisiatif? Atau keadaannya? Atau apa ini? Konon katanya. Konon katanya. Konon katanya rumit. Serumit apa? Serumit apa? Inilah yang perlu dibedah. Artinya apa? Mindset orang kita itu, contoh, kayak PT saya yang mau dibangun di Laung dulu, kan sudah sekian puluhan %. Nah, tiba-tiba terhenti. Jadi banyak kepentingan yang memang mereka harus lalui. Yang namanya pengusaha, Mas, tidak mau ribet, Bos. Betul. Tidak mau ribet. A, B, C. Berbicara MOU, keuntungan, saling berkepentingan, ya sudah. Jadi ketika sudah ada embel-embel lain di belakang itu, ya mundur, nggak mau. Dan ini menjadi perhatian kita bersama. Saya gelisah ketika melihat cara Abang menyampaikan semacam tidak ada harapan, berarti kalau Aceh gitu. Harapan ada ketika memang mindset diubah, pola pikir yang harus diubah. Harus banyak belajar ke luar dulu. Dulu dari luar belajar ke kita, kalau sekarang ya kita harus belajar keluar. Saya pikir begitu, Mas Aryos. Nah, masuk kalangan pemuda untuk mengubah mindsetnya supaya jangan, ini kan kecenderungan kan anak muda di Aceh kan dalam tanda kutip kan banyak yang mengatakan beberapa orang kayak rektor mengatakan sibuk di warung kopi lah, ya, beberapa rektor kan ada yang mengatakan budaya seperti saya lah, contoh seorang akademisi ketika dikasih tugas ujung-ujungnya copy paste. Jadi budaya malasnya kan juga tinggi sekali. Nah, lantas kita berikan semacam punishment, kita arahkan dengan tekanan, kita juga nggak mau. Apakah ini menjadi satu hal yang menurut saya kegelisahan saya? Apakah ini menjadi satu hal yang susah diubah secara tadi mindset dan tindakan perilaku mereka, khusus anak muda? Kalau untuk anak-anak muda, kalau zaman sekarang kita lihat, karena salah satu ya faktor tadi juga masuk. Mereka setelah pulang ke rumah, tidak ada pekerjaan yang mereka lakukan yang seharusnya seperti daerah lain. Ini juga menjadi misalnya contoh yang saya lihat di Jawa Tengah. Contoh sepertinya Wonosobo, salah satu konten. Mereka para mahasiswa begitu pulang dari kampus, kemudian langsung ada kegiatan misalnya ya bagian sortir tembakau dan lain-lain. Jadi waktu untuk bermain game itu mereka punya waktu misalnya 1 jam, 2 jam. Tapi kalau di kita memang mayoritasnya ya seperti itu, Pak. Ruangnya nggak ada berarti? Ruang itu nggak ada dan akan berpengaruh juga kepada mindset, malah lebih menjadi. Nggak perlu kita salahkan
mereka. Arti kegagalan pemerintah untuk kegagalan kita pemimpin. Kita pemimpin, kegagalan kita ya gagal lah. Generasi mendatang. Generasi mendatang. Berat juga melihat kondisi Aceh, udah ditambah lagi peran pemuda, ternyata segitu keadaannya kan. Ya saya juga nggak pesimis, tentunya kita harus optimis untuk melihat Aceh. Pasti ada solusi. Pasti ada solusi ke depan. Ya salah satu yang pertama, kita harus benar-benar kompak dulu. Di kalangan para politik ini, tokoh-tokoh politik harus kompak. Kompak dalam artian harus ada perasaan senasib. Sevisi. Walaupun di dalam rumah mereka punya rumah sendiri masing-masing. Tetapi tujuan utama adalah membangun Aceh tanpa harus melihat perbedaan di tubuh mereka masing-masing. Kalau itu dikedepankan, saya yakin, Mas Aryos, insya Allah 70% berhasil. Yakin. Walaupun nanti ada dinamika perjalanan-perjalanan yang itu hal biasa. Namanya aja membangun itu kan tidak mudah. Yang seperti kita ngomong juga, pasti butuh waktu. Nah, tetapi waktu itu pasti. Betul. Saya terlitik dengan tadi tersinggung sedikit, harus belajar keluar orang Aceh sehingga bisa mengubah harapannya untuk daerahnya. Tapi kebanyakan mereka ketika belajar enggan balik Aceh. Ini gimana ya, Pak? Ini lagi kan jadi masalah kan? Karena begini, kalau belajar keluar itu memang harus, kalau saya lihat dalam konteks membangun Aceh. Ya. Kalau konteks politik orang Aceh jagonya. Memang itele kapi kan. Meo politik udah Aceh kan. Jago, dah lu akui. Tetapi dalam konteks membangun, hari ini kita harus banyak belajar di luar. Kenapa pengusaha kita setelah belajar tidak mau balik? Nah, kembali ke tadi. Kenapa? Berarti lebih mudah mereka setelah belajar mendapat ilmu, dan prosesnya untuk berkembang hidupnya, keinginan, usaha tadi, ruangnya terbuka, tidak rumit, pemerintahnya mendukung. Karena di luar sana itu ketika ada sosok yang dari luar masuk, mereka welcome, Bos. Mereka tidak berpikir, Uma nyoji karayu ino dari daerah lu. Hanali mindsetnya. Mindset awalnya, alhamdulillah, minimal pekerja di kabupaten saya bisa terserap sekian ratus orang. Income PAD mereka bertambah. Bahkan kita disupport. Walaupun mereka tidak kasih modal. Kita pengusaha kan tidak perlu modal dari pemerintah. Justru kita yang kasih ke pemerintah. Ini benar-benar pengusaha. Nah itu yang agak kesan saya. Ketika mereka sudah berhasil di luar, ya, hijrah di sana kan, banyak pengalaman, banyak hal yang dia serap ya, dan berhasil seperti Bung lah. Ketika Bung hijrah dari Aceh ke Jakarta, ke Surabaya, bentuk banyak hal ya. Tapi ternyata juga untuk membangun kesan itu agak kurang. Itu kenapa juga? Kalau pribadi saya, Mas Aryos, saya sudah coba membangun beberapa hal. Dari pasca tsunami sampai terakhir 2014 ya. 2015. Saya sudah coba bikin beberapa hal produk kita yang berkembang. Saya lihat agak susah. Banyak faktor. Segmentasi pasar juga minim banget ya. Dan kita harus bersaing dengan tetangga dan berbagai macam. Kemudian ya dari kalangan kita sendiri pun alahnya nata menang lah. Ya, bahasa aja kan. Orang kita paling susah memuji karya orang kita sendiri. Mengapresiasi. Itu orang kita. Sepaket kan. Nah, dan itu terjadi walaupun kita tidak tidak mengatakan lah, melahirkan omongan itu, tapi kita kan ngerasa menor Pak Ji. Nah, makanya begitu ada kesempatan di luar, ya let's go, nggak ada urusan lagi. Nah, ngomong-ngomong perasaan, apa yang ingin Bung James sampaikan ke sahabat Ari yang nonton dimanapun Anda berada, sebagai closing statement Bung, sebagai aktualisasi perasaan Bung seperti apa? Yang mana dulu nih? Yang perlu saya kasih masukan untuk pemerintah, masukan untuk pengusaha, masukan untuk pemuda. Kalau untuk pemerintah, saya berharap sudah cukup kita pertontonkan hal-hal yang kurang berkenan, khususnya elitnya, khususnya elit politik yang kurang berkenan. Saya tidak mengatakan tidak baik, karena semua orang akan baik. Kemudian coba lakukan sebuah gagasan, jangan cuma dengan omongan.
bukan omon-onon. Teori itu penting, tapi praktek itu lebih penting daripada teori. Lakukan perubahan itu bukan cuma karena saya ini elit politik harus begini, begana, begitu. Nah, ada amsyong. Nah, jadi coba lakukan itu. Kemudian kekompakan para elit politik akan berpengaruh besar sekali untuk kemajuan Aceh, Pak, dan kemajuan generasi, Pak. Berlian. Untuk pendidikan juga, Pak. Yeah. Semua menjagup. Karena di Aceh ini kan tidak ada sumber lain selain mengandalkan APBA. Yeah. Ekonomi Aceh juga di APBA. Hari ini APBA model begini. Sengklehe sana, sengklehe sini. Ya kan? Sikut sana, sikut sini. Skenario sana, skenario sini. Ya kita paham lah. Ubud. Yang perleh, ayo. Tanya mupum. Kita cara jatuhnya mupum. Cuma kan kengke bendel. Nah, jelas. Nah, kalau untuk pemuda Aceh, saya berpikir gini. Saran saya untuk pemuda Aceh, Pak Aryos. Jangan pernah berpikir bahwa di rumah kita sendiri lebih enak. Keluar rumah dulu, sukses, balik kemari. Atau kalau bisa, berkembangnya di luar aja dulu. Kalau berarti nggak balik-balik dong. Balik. Maksudnya nanti buka cabangnya kemari. Begitu sudah sukses di luar, sudah pas, balik tetap bangun Aceh. Karena ini Aceh adalah tempat kelahiran. Baik, Bu Sobari, usia sudah tak terasa bincang-bincang santai kita dengan Bung James NKRI. Nah, tentunya banyak hal yang bisa diserap, banyak hal yang bisa diinput dengan hal yang disampaikan oleh Bung James. Saya tidak mengambil satu kesimpulan, semua yang saya sarankan pada sahabat Ari dimanapun Anda berada. Sampai ketemu lagi dengan konten-konten yang berbeda, yang menarik dengan narasumber yang berbeda. Sampai ketemu lagi, tetap setia di Janari. Jangan lupa like, share, and comment channel ini. Channel kesayangan Anda. Salam Jalan Ari.